Sandberg 1977, wawancara adalah pertukaran sudut pandang dan informasi antara dua orang yang bertemu bersama. Yang pertama, jadi dalam wawancara akan terjadi pertukaran pandangan dan informasi antara dua orang yang bertemu. Wawancara adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih, di mana si pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan kepada orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi. Nah, contohnya, pewawancara akan mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk mengevaluasi keterampilan, pengalaman, dan kompetensi calon karyawan. Misalnya, pewawancara mungkin bertanya, bisakah Anda memberitahu kami tentang pengalaman kerja Anda sebelumnya dan bagaimana pengalaman tersebut relevan dengan posisi yang sekarang ini? Nah, orang yang diwawancarai atau calon karyawan akan menjawab pertanyaan pewawancara dan mencoba memberikan gambaran terbaik tentang dirinya, pengalaman, dan bagaimana ia dapat memberikan kontribusi untuk perusahaan. Misalnya, calon karyawan mungkin menjawab, saya memiliki pengalaman kerja selama 5 tahun dalam bidang pemasaran dan telah berhasil meningkatkan penjualan produk. Saya percaya pengalaman dan keterampilan saya dapat membantu dalam meningkatkan penjualan produk di perusahaan ini. Nah, selama proses ini akan terjadi pertukaran pandangan dan informasi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Keduanya akan saling belajar satu sama lain. Pewawancara akan memahami lebih baik tentang calon karyawan, sementara calon karyawan juga akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perusahaan dan posisi yang mereka lamar. Kedua, dalam wawancara dibutuhkan hubungan interpersonal yang terjalin dengan baik sehingga proses komunikasi verbal dan nonverbal dapat berjalan dengan baik dan lancar. Misalkan, ada seorang pewawancara yang mewawancarai seorang calon karyawan untuk posisi penting di perusahaan. Hubungan interpersonal yang baik antara pewawancara dan calon karyawan akan memengaruhi bagaimana proses wawancara berlangsung. Nah, yang pertama, komunikasi verbal. Pewawancara mengajukan pertanyaan dengan sopan dan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh calon karyawan. Mereka memberikan arahan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada calon karyawan untuk menjawab dengan baik. Calon karyawan juga merespon dengan jujur dan terbuka, dan memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Nah, contohnya, seorang pewawancara mengatakan, bagaimana pengalaman kerja Anda di bidang ini? Dan si calon karyawan mengatakan, saya memiliki pengalaman selama 5 tahun di industri ini. Saya telah bekerja di beberapa perusahaan dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang praktik terbaik dalam industri ini. Wawancara juga dapat disebut sebagai percakapan dengan tujuan tertentu. Hal ini disebabkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mempunyai tujuan atau arah tertentu. Dalam metode wawancara terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, waktu. Pada saat menanyakan suatu pertanyaan atau materi tertentu, haruslah terdapat durasi waktu wawancara yang dilakukan. Dalam wawancara, hal ini melibatkan penentuan waktu yang cukup untuk menjalankan wawancara tanpa terburu-buru atau terlalu lama. Durasi waktu yang tepat, si pewawancara dan narasumber dapat menjalankan topik dengan cukup detail tanpa melampaui batas waktu yang ditentukan. Nah, contohnya, seorang psikolog yang melakukan wawancara dengan klien untuk mengevaluasi masalah kecemasan mungkin menentukan durasi waktu wawancara sekitar 60 menit. Dalam waktu tersebut, psikolog dapat mengajukan pertanyaan yang relevan dan memberikan kesempatan kepada klien untuk menjelaskan secara rinci pengalaman dan perasaannya terkait kecemasan. Nah, yang kedua, isi wawancara meliputi apa saja yang akan ditanyakan. Isi wawancara mencakup topik-topik yang akan ditanyakan kepada narasumber. Ini bisa meliputi pertanyaan tentang riwayat psikologis, pengalaman hidup, emosi, dan pemikiran narasumber. Isi wawancara harus dirancang dengan baik agar mencakup aspek yang relevan dan memberikan pemahaman yang baik terhadap kondisi atau masalah yang sedang dibahas. Nah, contohnya, seorang psikolog yang melakukan wawancara dengan pasien depresi mungkin memasukkan pertanyaan tentang perubahan suasana hati, perubahan pola tidur, dan perasaan putus asa. Isi wawancara ini akan membantu psikolog memahami gejala dan tingkat keparahan depresi pasien. Ketiga itu, respon yang diharapkan. Yang dalam hal ini ada dua kelompok respon, yaitu yang pertama A, respon terbuka. Misalnya asosiasi bebas yang mengundang jawaban bervariasi. Respon terbuka mengundang narasumber untuk memberikan jawaban yang bervariasi dan lebih mendalam.
Pertanyaan terbuka memungkinkan narasumber untuk memberikan tanggapan yang lebih luas, mengungkapkan pemikiran, perasaan, dan pengalaman mereka dengan lebih rinci. Contohnya, bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi situasi tersebut? Pertanyaan ini memberikan kesempatan bagi narasumber untuk menjelaskan perasaan mereka secara lebih mendalam. Nah, bagian B, respon tertutup. Jawaban terbatas atas suatu pertanyaan dengan hanya alternatif jawaban ya atau tidak. Pertanyaan tertutup digunakan untuk memperoleh informasi spesifik atau konfirmasi terhadap suatu aspek. Contohnya, apakah Anda merasa cemas dalam situasi tersebut? Pertanyaan ini membatasi jawaban narasumber hanya pada ya atau tidak. Yang keempat, umpan balik. Umpan balik ialah usaha untuk memperjelas informasi yang diperoleh. Terdapat beberapa teknik umpan balik, yaitu A. Pengungkapan kembali atau parafrasing. Apa yang dikatakan oleh orang yang diwawancarai. Pengungkapan kembali digunakan untuk memastikan pemahaman yang benar tentang apa yang telah dikatakan oleh narasumber. Pewawancara mengulang kembali apa yang telah dikatakan oleh narasumber dengan kata-kata mereka sendiri. Nah, contohnya, narasumber mengatakan, "Saya merasa sangat cemas ketika harus berbicara di depan umum." Pewawancara mengatakan, "Jadi, Anda mengatakan bahwa Anda merasa sangat cemas ketika harus berbicara di depan umum." Dengan menggunakan teknik pengungkapan kembali, pewawancara memastikan bahwa mereka memahami dengan benar apa yang dikatakan oleh narasumber dan memberikan kesempatan bagi narasumber untuk mengoreksi atau memberikan klarifikasi jika diperlukan. Nah, yang B, usaha untuk mencari kesamaan persepsi atau perception checking untuk tujuan memperoleh pengertian yang sama antara kedua individu. Perception checking adalah teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa persepsi atau pemahaman antara pewawancara dan narasumber sama. Contohnya, pewawancara mengatakan, "Jadi, jika saya memahami dengan benar, Anda merasa cemas dalam situasi sosial yang melibatkan banyak orang?" Narasumber mengatakan, "Ya, itu benar. Saya merasa cemas dan tidak nyaman ketika berada dalam situasi seperti itu." Dengan menggunakan teknik perception checking, pewawancara dapat memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang sama dengan narasumber dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi. B. Berdasarkan tujuannya, wawancara dibagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, wawancara untuk aplikasi organisasi industri, wawancara dalam seleksi karyawan baru. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kemampuan, pengalaman, kepribadian, dan kesesuaian calon karyawan dengan posisi yang dibutuhkan dalam lingkungan organisasi. Nah, contohnya, dalam wawancara seleksi karyawan baru di sebuah perusahaan teknologi, pewawancara dapat mengajukan pertanyaan tentang pengalaman kerja calon karyawan dalam keterampilan komunikasi, kemampuan bekerja dalam tim, dan bagaimana mereka akan beradaptasi dalam perusahaan. Yang kedua, wawancara untuk aplikasi klinis, misalnya wawancara keluhan dan riwayat hidup klien. Wawancara ini dilakukan dalam klinis, di mana seorang psikolog atau profesional kesehatan mental mewawancarai klien untuk mengevaluasi keluhan, riwayat hidup, dan masalah psikologis yang dialami klien. Tujuannya adalah untuk membuat diagnosis yang tepat dalam merencanakan perawatan yang sesuai. Nah, contohnya, dalam wawancara klinis, seorang psikolog dapat bertanya kepada klien tentang gejala yang dialami, perubahan suasana hati, riwayat kehidupan, hubungan sosial, dan peristiwa traumatis yang mungkin menjadi penyebab masalah psikologis yang sedang dialami. Nah, yang ketiga, wawancara untuk aplikasi riset, misalnya di bidang riset atau survei. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, contohnya dalam penelitian tentang pola makan sehat, seorang peneliti dapat melakukan wawancara dengan responden untuk mengetahui pola makan mereka dan dampak pola makan terhadap kesehatan mereka. Nah, yang keempat, riwayat hidup atau anamnesis. Riwayat hidup atau latar belakang kehidupan dapat digunakan suatu proses perkembangan dalam jangka panjang yang terjadi dalam suatu kurung waktu kehidupan seseorang. Nah, ini melibatkan pertanyaan tentang masa kecil, pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, dan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Nah, contohnya, dalam sisi terapi psikologis, seorang psikolog dapat melakukan anamnesis dengan klien untuk memahami pengalaman hidup mereka seperti masa kecil, hubungan keluarga, peristiwa traumatis. Informasi ini membantu psikolog memahami konteks dan faktor yang mempengaruhi masalah psikologis yang dialami oleh klien. Riwayat hidup.
Keniston dan Sadberg 1963 mengemukakan beberapa jenis yang bermasuk dalam riwayat hidup, yaitu yang pertama menelusuri tema kehidupan seseorang, yaitu semua kejadian dalam kehidupannya subjek, terutama tekanan yang dialaminya, yang berinteraksi dengan kebutuhan dirinya sehingga menimbulkan baik perasaan puas atau senang maupun tidak puas. Misalnya, jika seseorang memiliki kebutuhan kuat untuk merasa dihargai, tetapi secara berulang kali mengalami penolakan atau kritik, tema kehidupan mereka mungkin berkisar pada usaha untuk mencari pengakuan dan mengatasi penolakan. Nah, yang kedua, menelusuri sebab-sebab terjadinya gangguan psikis atau keluhan. Masalah ini dideteksi melalui seluruh kejadian dalam kehidupan subjek yang diduga menjadi faktor pencetus terjadinya keluhan atau gangguan psikis. Misalnya, jika seseorang mengalami kecemasan yang berlebihan, psikolog mungkin akan menelusuri kehidupan mereka untuk mencari kejadian atau pengalaman yang mungkin telah memicu kecemasan tersebut, seperti trauma masa kecil atau stres berkepanjangan. Nah, yang ketiga, menelusuri dugaan atau ramalan. Hal ini dimaksud untuk mencari korelasi dari sifat-sifat kekhususan atau karakteristik sifat-sifat individu dengan suatu kriteria norma tertentu untuk memberikan deskripsi seberapa jauh keselarasan karakteristik tersebut dengan kriteria untuk menetapkan suatu prediksi TL yang mungkin ditampilkan pada waktu yang akan datang. Misalnya, jika seseorang memiliki pola perilaku agresif, psikolog mungkin akan mencoba memprediksi bagaimana pola perilaku ini mungkin memengaruhi interaksi sosial mereka di masa depan. A. Metode pengambilan daftar riwayat hidup. Yang pertama, metode longitudinal, yaitu menelusuri latar belakang kehidupan subjek dalam kurun waktu tertentu yang berturut-turut. Misalnya, menelusuri data subjek pada masa remaja awal hingga masa dewasa awal. Misalnya, peneliti mungkin tertarik untuk mengetahui bagaimana kecerdasan emosional seseorang berkembang dari masa remaja awal hingga dewasa awal. Mereka akan mengumpulkan data pada masa remaja awal, kemudian mengikuti subjek tersebut dan mengumpulkan data lagi pada masa dewasa awal. Yang kedua, metode kasus silang atau cross-sectional, yaitu menelusuri latar belakang kehidupan subjek dalam satu periode saja, kemudian dibandingkan dengan kriterium atau subjek lain dalam periode waktu yang sama. Jadi, dalam metode ini terdapat 2 atau lebih riset kasus longitudinal dengan subjek yang berbeda-beda, tetapi dengan masalah atau kasus yang sama dan dalam waktu yang sama. Misalnya, hasil-hasil riset kasus remaja di Medan dibandingkan dengan remaja Pekanbaru, Bandung, dan lain-lain. Nah, data yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan analisis komparatif semua kasus yang diperoleh. Nah, contohnya, peneliti mungkin tertarik untuk mengetahui bagaimana tingkat stres remaja di Medan dibandingkan dengan remaja di Pekanbaru, Bandung, dan lain-lain. Mereka akan mengumpulkan data dari remaja di setiap kota pada waktu yang sama dan kemudian membandingkan hasilnya. Dengan cara ini, mereka dapat melihat apakah ada perbedaan dalam tingkat stres antara remaja di kota-kota yang berbeda. Yang ketiga, analisis dokumen penting. Analisis dokumen penting merupakan metode yang digunakan untuk menambah pengertian dan kejelasan mengenai kepribadian subjek. Ada beberapa masalah atau materi yang dianalisis, antara lain A. Buku harian atau diari. Diari dipakai sebagai tempat pencurahan hal-hal yang positif dan negatif, serta tempat untuk mengemukakan pandangan-pandangan. Diari juga dapat dipandang sebagai sebuah autobiografi ringkas dari subjek, walaupun mungkin tidak menyangkut semua fase-fase kehidupannya. Asumsi untuk menganalisis diari adalah bahwa subjek akan mencatat segala hal yang ia anggap penting dan juga rahasia mengenai satu atau relevansi kehidupannya dan peristiwa yang dialaminya. Nah, diari bisa menjadi sumber informasi yang sangat berharga tentang pikiran, perasaan, dan pengalaman seseorang. Contohnya yaitu, jika seorang psikolog sedang mencoba memahami pengalaman seorang remaja dengan depresi, mereka mungkin menemukan wawasan berharga dalam buku hariannya. Dari curahan hatinya, harapan, dan ketakutan yang dicatat, psikolog dapat memahami lebih baik apa yang dialami subjek dan bagaimana perasaan mereka. Nah, B. Surat-surat pribadi. Surat ini dapat dianalisis seperti halnya diari untuk memperoleh data tambahan atau bahkan data yang sangat penting untuk menggambarkan kepribadiannya. Contohnya yaitu,
surat yang ditulis oleh seorang veteran perang kepada keluarganya. Mungkin mencakup detail tentang pengalaman mereka, perasaan mereka tentang perang, dan bagaimana perang tersebut mengaruhi mereka secara pribadi. Yang ketiga, biografi atau autobiografi. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua subjek bertindak dan menulis secara jujur mengenai dirinya. Ada subjek yang dengan sengaja menutupi kelemahan dirinya. Untuk hal ini perlu dilakukan penelusuran yang sangat hati-hati agar diperoleh data yang akurat dan jujur. Nah, contohnya yaitu autobiografi. Seorang aktivis hak sipil dapat memberikan gambaran tentang motivasi mereka, nilai-nilai mereka, dan bagaimana mereka menghadapi tantangan. Namun, penting untuk diingat bahwa orang mungkin memilih untuk menampilkan diri mereka dengan cara tertentu dalam tulisan mereka. Dan ini mungkin tidak selalu mencerminkan realitas sepenuhnya. Pengertian tes psikologi. Yang pertama, Anne Anastasi 1964. Menurut Anastasi, tes psikologi adalah alat pengukuran yang objektif dan terstandar dari perilaku seseorang. Misalnya, tes kepribadian seperti inventarisasi 5 besar kepribadian. Ini digunakan untuk mengukur dimensi kepribadian seseorang secara objektif dan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang kedua, Otto Klinenberg 1951 menganggap tes psikologi sebagai instrumen yang sempurna untuk mengukur ketidakpedulian asli atau bawaan dalam kemampuan seseorang. Nah, contohnya tes IQ seperti skala kecerdasan Wechsler untuk anak-anak. Ini digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang secara objektif tanpa memperhatikan faktor latar belakang atau pengalaman. Nah, yang ketiga, Kornberg 1960. Nah, menurut Kornberg, tes adalah prosedur sistematik untuk membandingkan perilaku dua orang atau lebih. Contohnya, tes kemampuan verbal seperti tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Ini digunakan untuk membandingkan kemampuan berbahasa Inggris antara individu yang berbeda. Nah, yang keempat, Florence L. Goodenough 1949. Goodenough mendefinisikan tes sebagai tugas atau serangkaian tugas yang diberikan kepada individu atau kelompok dengan tujuan untuk membandingkan kemampuan relatif mereka. Nah, contohnya tes gambar seperti Goodenough. Tes menggambar Harris digunakan untuk mengevaluasi perkembangan kognitif dan kreativitas anak-anak dengan meminta mereka menggambar gambar yang ditentukan. B. Fungsi tes. Menurut Cowell 1952, ada 3 macam fungsi tes, yaitu yang pertama, fungsi meramalkan, yaitu berdasarkan hasil tes kerap kali dimungkinkan untuk memperoleh gambaran tentang prediksi tentang sikap, tingkah laku yang diharapkan di kemudian hari. Nah, contohnya tes kepribadian seperti inventarisasi kepribadian multifase Minnesota atau MMPI dapat memberikan indikasi tentang potensi seseorang untuk mengalami masalah psikologis tertentu di masa depan, sehingga memungkinkan untuk melakukan tindakan pencegahan atau intervensi yang tepat. Nah, yang kedua, fungsi menggambarkan atau mendeskripsikan, yaitu hasil tes dipakai untuk menggambarkan kepribadian individu guna tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya seleksi calon karyawan baru. Dalam proses seleksi karyawan baru, tes psikologi seperti tes kepribadian dan tes kognitif dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik dan kompetensi calon karyawan, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan seleksi. Itulah contohnya. Nah, yang ketiga, fungsi menemukan diri sendiri, yaitu memberikan suatu pengertian yang mendalam pada diri subjek mengenai gambar kepribadiannya. Hasil tes perlu disampaikan kepada subjek untuk memperjelas gambaran dirinya, yakni mengenai sifat-sifatnya, kelemahan-kelemahannya, dan potensi yang dimiliki subjek. Dengan penjelasan ini, subjek diharapkan memperoleh pemahaman tentang diri sendiri dan kemudian mampu mengambil sikap yang sadar terhadap apa yang ia alami, apa masalahnya, dan lain-lain. Nah, contohnya tes kecerdasan seperti skala kecerdasan dewasa Wechsler atau WAIS dapat memberikan informasi kepada individu tentang potensi kecerdasan mereka dalam berbagai area, sehingga mereka dapat mengenali kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. C. Syarat-syarat tes yang baik.
Tes sebagai alat asesmen data diharapkan dapat memperoleh data yang objektif, relevan, dan akurat. Untuk memenuhi harapan ini, maka tes memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni yang pertama, tes harus valid. Validitas adalah ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur, atau sejauh mana tes mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Artinya, bahwa semakin tinggi nilai validitas suatu tes, maka tes tersebut semakin mengena pada sasarannya atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Contohnya, jika sebuah tes kepribadian mengukur tingkat ekstraversi seseorang, maka validitas tes tersebut dapat dilihat dari sejauh mana hasil tes tersebut konsisten dengan perilaku ekstrovert yang ditunjukkan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang kedua, tes harus reliable, yaitu reliabilitas tes adalah berhubungan dengan konsistensi, representabilitas, dan ketelitian tes yang bersangkutan. Contohnya yaitu jika sebuah tes kecerdasan memberikan hasil yang sama ketika diuji pada waktu yang berbeda atau oleh penguji yang berbeda, maka tes tersebut dapat dianggap reliable. Nah, contoh yang ketiga, tes harus terstandarisasi atau dibakukan. Maksudnya adalah situasi tes atau pengetesan harus benar-benar diusahakan sama bagi setiap subjek yang dites, sehingga hasilnya dapat dibandingkan dari subjek yang satu dengan subjek yang lain, dan dari satu masa ke masa yang lainnya. Yang perlu dibakukan adalah materi tes, penyelenggaraan tes, cara memberi skor, dan interpretasi tes. Nah, contohnya dalam tes kemampuan matematika, setiap subjek harus diberikan pertanyaan yang sama dan diberikan waktu yang sama untuk menjawab. Nah, contoh yang keempat, tes harus objektif. Artinya, apakah penilaian atas tes tersebut adalah memberikan hasil yang sama jika dinilai oleh pemeriksa yang berbeda-beda. Contohnya dalam tes objektif seperti tes pilihan ganda, jawaban yang benar harus dapat diidentifikasi secara konsisten oleh berbagai pemeriksa. Nah, contoh yang kelima, tes harus komprehensif. Artinya tes tersebut dapat mengungkapkan banyak hal, terutama dalam tes prestasi. Nah, contohnya dalam tes prestasi akademik, tes tersebut harus mampu mengukur berbagai keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan mata pelajaran yang diuji. Nah, contoh yang keenam, tes harus diskriminatif. Artinya, tes dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan mengenai sifat atau faktor tertentu pada subjek yang satu dengan subjek yang lain. Nah, contohnya dalam tes kepribadian, tes ini harus mampu membedakan individu berdasarkan tingkat ekstraversi atau neurotisisme mereka. Yang ketujuh, tes harus mudah dipakai dan murah. Nilai tes terletak pada kegunaannya. Jika kalau tes sukar dipakai, tes tersebut menjadi rendah nilai manfaatnya. Contohnya, tes yang membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab atau memerlukan peralatan khusus mungkin kurang praktis dan mahal untuk digunakan secara luas. Nah, D. Jenis-jenis tes psikologi berdasarkan yang pertama menurut cara menyelesaikan tugas dalam tes. A. Performance test, yaitu tes ini mengharuskan individu untuk melakukan tugas atau aktivitas tertentu secara langsung. Contohnya adalah tes keterampilan seperti tes mengemudi, tes menulis, atau tes bermain alat musik. Dalam tes ini, individu diuji berdasarkan kemampuan mereka dalam melakukan tugas secara praktis dan nyata. Nah, B. Verbal test, yaitu tes ini melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa dalam menyelesaikan tugas. Contohnya yaitu adalah tes pengetahuan seperti tes kuis atau tes pilihan berganda. Dalam tes ini, individu diuji berdasarkan pemahaman mereka terhadap informasi verbal dan kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan secara lisan atau tertulis. Yang kedua, menurut aspek-aspek kepribadian atau fungsi jiwa yang dites. Misalnya, A. Tes kecerdasan, tes bakat, dan tes minat. Yaitu tes ini digunakan untuk mengukur kecerdasan intelektual, bakat, dan minat individu. Contohnya adalah tes IQ, seperti skala kecerdasan dewasa Weight Curve atau WAIS yang mengukur kecerdasan umum. Tes bakat musik untuk mengukur bakat musik, dan tes minat karir untuk mengidentifikasi minat individu dalam bidang pekerjaan tertentu. Nah, pada bagian B, tes kepribadian. Tes ini digunakan untuk mengukur karakteristik kepribadian individu. Nah, contohnya adalah tes kepribadian seperti Minnesota Multiphasic Personality Inventory atau MMPI yang mengukur dimensi kepribadian seperti ekstroversi, neurotisme, dan kematangan emosional.
C. Tes non-kognitif, yaitu tes ini mengukur aspek-aspek non-kognitif seperti sikap, nilai, dan motivasi. Contohnya adalah skala sikap untuk mengukur sikap individu terhadap topik atau isu tertentu. Menurut aspek-aspek kepribadian. A. Tes kecerdasan atau inteligensi. Tes ini digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang. Contohnya adalah tes Binet yang dikembangkan oleh Alfred Binet untuk mengukur kecerdasan anak-anak. Tes Wechsler Adult Intelligence Score yang digunakan untuk mengukur kecerdasan pada orang dewasa, dan tes WISC Wechsler Intelligence Score for Children yang digunakan untuk mengukur kecerdasan pada anak-anak. B. Tes bakat. Tes ini digunakan untuk mengukur bakat atau kemampuan khusus seseorang. Contohnya adalah DAT, Differential Aptitude Test, yang terdiri dari 8 subtes untuk mengukur berbagai bakat seperti bakat verbal, numerik, mekanik, dan lain-lain. Kemudian GATB, General Aptitude Test Battery, yang terdiri dari 12 subtes untuk mengukur berbagai bakat umum, dan FICT, Flanagan Aptitude Clarification Test, yang terdiri dari 14 subtes untuk mengklarifikasikan berbagai bakat. C. Tes minat. Tes ini digunakan untuk mengukur minat seseorang terhadap bidang pekerjaan atau aktivitas tertentu. Contohnya adalah KPS, Survei Preferensi Karir, yang digunakan untuk mengukur minat karir. Kemudian KOIS, Survei Minat Pekerjaan Karir, yang digunakan untuk mengukur minat pekerjaan. Kemudian FII, atau Inventarisasi Minat Kejuruan Minnesota, yang digunakan untuk mengukur minat kejuruan. Kemudian SVIB, Strong Vocational Interest Black, yang digunakan untuk mengukur minat pekerjaan, dan CAI, atau Inventaris Penilaian Karir, yang digunakan untuk mengevaluasi minat karir. D. Tes kepribadian atau non-kognitif. Tes ini biasanya dikenal sebagai tes proyektif yang digunakan untuk mengungkapkan aspek kepribadian individu. Contohnya adalah tes Rorschach atau tes bercak tinta, yang menggunakan bercak tinta untuk menggali respon dan interpretasi individu. Kemudian TAT, atau tes apersepsi tematik, yang menggunakan gambar-gambar untuk mengungkapkan cerita dan emosi individu. Kemudian CAT, atau tes apersepsi anak, yang digunakan untuk mengungkapkan pemahaman anak terhadap gambar-gambar, dan tes grafis seperti tes Baum, DAM atau DAP, HTP, dan tes Wartek atau WJT, yang menggunakan gambar-gambar untuk mengungkapkan aspek-aspek kepribadian. Kemudian E. Skala sikap. Tes ini digunakan untuk mengukur sikap dan prasangka individu. Contohnya adalah EPPS atau Edward Preference Personality Score, yang digunakan untuk mengukur preferensi kepribadian individu. Skala Burgadus, yang digunakan untuk mengukur prasangka ras, dan sosiometri dari Moreno, yang digunakan untuk mengukur hubungan sosial dan menghasilkan sosiogram. Klarifikasi tes psikologi. Menurut Cowher 1952, tes psikologi terbagi berdasarkan: yang pertama, berdasarkan atas pengambilan tes, isi tes, dan waktu yang disediakan. A. Tes individual dan tes kelompok. Tes individual dilakukan pada satu individu pada satu waktu, sementara tes kelompok dilakukan pada sekelompok individu secara bersamaan. Contohnya, tes individual seperti tes IQ yang diberikan pada satu individu secara pribadi, dan tes kelompok seperti tes kemampuan verbal yang diberikan pada sekelompok siswa dalam satu kelas. Nah, B. Tes kecepatan atau speed test, dan tes kemampuan atau power test. Tes kecepatan mengukur sejauh mana individu dapat menyelesaikan tugas dalam waktu yang terbatas. Sementara tes kemampuan mengukur sejauh mana individu memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu. Contohnya, tes kecepatan seperti tes pengetikan kata-kata dalam waktu tertentu, dan tes kemampuan seperti tes matematika yang mengukur pemahaman konsep dan kemampuan dalam menyelesaikan soal matematika. Nah, yang kedua berdasarkan jenis pertanyaannya. A. Tes bebas budaya dan tes tidak bebas budaya. Tes bebas budaya dirancang untuk mengurangi pengaruh budaya atau latar belakang individu dalam menjawab pertanyaan. Nah, contohnya tes IQ yang menggunakan gambar atau simbol universal dalam mengukur kecerdasan. Sementara itu, tes tidak bebas budaya mungkin lebih terkait dengan konteks budaya tertentu. B. Tes langsung atau proyektif, dan tes tidak langsung atau prestasi.
adalah tes langsung melibatkan pertanyaan atau tugas yang secara langsung mengukur aspek tertentu, seperti tes kepribadian proyektif yang mengharuskan individu memberikan respon terhadap stimulus yang ambigu. Sedangkan tes tidak langsung melibatkan penilaian berdasarkan prestasi atau hasil yang dapat diukur secara objektif, seperti tes kemampuan matematika yang mengukur kemampuan individu dalam menyelesaikan soal matematika. Nah, yang C, tes jawaban bebas dan tes pilihan. Tes jawaban bebas memungkinkan individu untuk memberikan jawaban secara bebas dan mengungkapkan pemahaman atau pendapat mereka. Nah, contohnya adalah tes esai yang meminta individu untuk menjawab pertanyaan secara tertulis. Sementara itu, tes pilihan memberikan opsi jawaban yang telah ditentukan, seperti tes pilihan ganda yang meminta individu untuk memilih jawaban yang paling tepat dari beberapa pilihan yang diberikan. Yang ketiga, berdasarkan cara menilainya. A. Tes alternatif. Tes ini memberikan pilihan jawaban yang berbeda untuk setiap item dan individu harus memilih satu jawaban yang paling sesuai. Contohnya tes kepribadian dengan pernyataan yang harus dipilih sebagai benar atau salah. Tes Claudil atau lulusan. Tes ini memberikan skala penilaian yang lebih luas, di mana individu dapat memberikan respon yang beragam. Contohnya, tes skala sikap yang memungkinkan individu untuk memberikan penilaian pada skala tertentu, seperti dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Yang keempat, berdasarkan fungsi-fungsi psikis yang dijadikan sasaran. A. Tes fantasi. Tes ini mengukur imajinasi, kreativitas, atau kemampuan berfantasi individu. Contohnya, tes TAT atau tes apersepsi tematik yang meminta individu untuk membuat cerita berdasarkan gambar yang diberikan. B. Tes daya ingat. Tes ini mengukur kemampuan individu dalam mengingat informasi atau stimulus tertentu. Nah, contohnya tes memori verbal yang meminta individu untuk mengingat daftar kata yang diberikan. C. Tes minat. Tes ini mengukur minat individu terhadap bidang pekerjaan atau aktivitas tertentu. Nah, contohnya tes inventarisasi minat karir yang meminta individu untuk memberikan preferensi terhadap berbagai bidang pekerjaan. D. Tes asosiasi. Tes ini mengukur hubungan antara kata atau stimulus dengan respon individu. Contohnya, kata yang meminta individu untuk memberikan kata yang terkait dengan kata yang diberikan. E. Tes kemauan. Tes ini mengukur motivasi, dorongan, atau kemauan individu dalam mencapai tujuan atau menghadapi tantangan. Contohnya, tes motivasi yang meminta individu untuk menilai sejauh mana mereka termotivasi dalam mencapai tujuan tertentu. F. Tes sikap. Tes ini mengukur sikap individu terhadap topik atau isu tertentu. Contohnya, tes skala sikap yang meminta individu untuk menilai sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang berkaitan dengan topik tertentu. Yang kelima, berdasarkan metode penyelesaiannya. A. Tes verbal dan non-verbal. Tes verbal melibatkan penggunaan bahasa lisan atau tulisan dalam menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas. Contohnya adalah tes kemampuan verbal yang menguji pemahaman kata-kata atau tes kosakata yang menguji pemahaman dan penggunaan kosakata. Tes non-verbal melibatkan penggunaan gambar, simbol, atau tugas yang tidak memerlukan penggunaan bahasa. Contohnya, kemampuan spasial menguji pemahaman dan manipulasi objek dalam ruang. B. Tes tertulis atau tes lisan. Tes tertulis melibatkan penggunaan tulisan dalam menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas. Contohnya adalah tes esai atau film berganda yang dijawab secara tertulis. Ini melibatkan penggunaan dalam menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas. Contohnya adalah tes wawancara atau tes presentasi yang dijawab secara lisan. Yang keenam, berdasarkan jenis pertanyaan. A. Pilihan paksa. Tes ini mengharuskan individu untuk memilih satu jawaban dari beberapa pilihan yang disediakan. Contohnya adalah tes kepribadian dengan pernyataan yang harus dipilih sebagai benar atau salah, atau tes preferensi dengan pernyataan yang harus dipilih sebagai setuju atau tidak setuju. B. Ambiguitas item atau item ambiguitas. Tes ini menggunakan pertanyaan atau stimulus yang ambigu atau tidak jelas untuk mengungkapkan respon individu. Nah, contohnya adalah tes proyektif seperti tes road race yang menggunakan bercak tinta atau tes TAT yang menggunakan gambar yang ambigu untuk mengungkapkan pemahaman dan emosi individu. Nah, yang ketujuh, berdasarkan konstruksinya. A. Tes standar. Tes ini memiliki struktur dan format yang telah ditentukan secara standar. Contohnya adalah tes IQ seperti WAIS yang memiliki instruksi pertanyaan dan skor yang telah ditentukan dengan jelas.
B. Tes informal. Tes ini memiliki struktur yang lebih fleksibel dan tidak terikat pada format atau instruksi yang kaku. Contohnya adalah tes observasi langsung yang melibatkan pengamatan perilaku individu dalam situasi nyata. Yang ke-8, tes berdasarkan performansinya. A. Tes kertas atau pensil. Tes ini melibatkan penggunaan kertas dan pensil dalam menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas. Contohnya adalah tes pilihan ganda atau tes mengisi celah yang dijawab dengan menggunakan pensil. B. Tes yang memakai aparatus atau alat. Tes ini melibatkan penggunaan alat atau perangkat khusus dalam menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas. Nah, contohnya adalah tes pengukuran fisik seperti tes kekuatan fisik yang menggunakan alat pengukur kekuatan. Yang ke-9, berdasarkan kesesuaian dengan kriteria. A. Tipe tes dengan tingkah laku identik. Tes ini mengukur tingkah laku yang sama dengan kriteria yang diinginkan. Contohnya adalah tes keterampilan mengemudi yang mengukur kemampuan seseorang dalam mengemudi secara langsung. B. Tipe tes dengan elemen-elemen identik. Tes ini mengukur elemen-elemen yang sama dengan kriteria yang diinginkan. Contohnya adalah tes keterampilan komunikasi yang mengukur kemampuan individu dalam berkomunikasi secara efektif. C. Tipe teks indikasi tingkah laku. Tes ini mengukur indikasi tingkah laku yang berkaitan dengan kriteria yang diinginkan. Contohnya adalah tes kepribadian yang mengukur indikasi-indikasi kepribadian yang relevan dengan kriteria tertentu. D. Tipe dari kondisi-kondisi tingkah laku. Tes ini mengukur tingkah laku dalam kondisi-kondisi yang serupa dengan kriteria yang diinginkan. Contohnya adalah tes simulasi yang mengukur kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas dalam kondisi yang mirip dengan situasi nyata. E. Tipe yang secara teoritik berhubungan dengan kriteria. Tes ini mengukur konstruk atau variabel yang secara teoritis berhubungan dengan kriteria yang diinginkan. Contohnya adalah tes kepribadian yang mengukur faktor kepribadian yang diasumsikan berhubungan dengan kriteria tertentu. Penjelasan klarifikasi tes psikologi. Menurut Wegener 1952, yang pertama, tes individual. Tes ini dilakukan pada satu tes pada satu waktu. Contohnya adalah tes kepribadian TAT atau Thematic Appreciation Test. Yang kedua, WAIS, Wechsler's Adult Intelligence Scale. Yang ketiga, tes inteligensi Stanford Binet dan sebagainya. Contohnya, ketika seorang psikolog melakukan tes kepribadian proses, mereka memberikan tugas kepada satu individu untuk menafsirkan arti gambar-gambar bercak tinta yang ditampilkan. Hasil tes ini memberikan wawasan tentang aspek-aspek kepribadian individu yang diuji. Nah, yang kedua, tes kelompok, yaitu tes ini dilakukan pada sekelompok tes pada satu waktu. Contohnya adalah tes inteligensi SPM atau Standard Progressive Matrices, tes inteligensi APM atau Advanced Progressive Matrix, dan tes Kraepelin, tes Pauli, dan sebagainya. Contohnya dalam tes inteligensi SPM, sekelompok individu diberikan serangkaian pola atau gambar yang harus mereka pilih jawaban yang paling sesuai. Tes ini memberikan informasi tentang kemampuan penalaran verbal dan kognitif individu dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, tes verbal. Tes ini melibatkan penggunaan kata-kata dalam menjawab atau menyelesaikan tes. Contohnya adalah subtes informasi pada tes WAIS. Contohnya dalam subtes informasi pada tes WAIS, individu diuji dengan pertanyaan-pertanyaan verbal yang menguji pengetahuan umum dan pemahaman mereka tentang informasi tertentu. Yang keempat, tes nonverbal atau performance test. Tes ini melibatkan tugas-tugas atau aktivitas yang tidak memerlukan penggunaan bahasa lisan atau tulisan. Contohnya adalah subtes menyusun balok dan subtes menyusun gambar pada tes WAIS. Contohnya, dalam subtes menyusun balok pada tes WAIS, individu diuji dalam kemampuan mereka untuk menyusun balok-balok menjadi pola tertentu sesuai dengan instruksi yang diberikan. Tes ini menguji kemampuan visual, motorik, dan pemahaman individu dalam mengatur objek dalam ruang. Yang kelima, tes alternatif. Tes ini mengharuskan tester memilih satu jawaban yang benar atau salah dari dua alternatif yang disediakan. Contohnya adalah dalam tes alternatif, individu harus memilih jawaban yang benar atau salah dari dua pilihan yang diberikan. Misalnya dalam tes kepribadian dengan pernyataan yang harus dipilih sebagai benar atau salah.
Nah, yang keenam, tes gradual. Tes ini melibatkan penilaian berdasarkan skala penilaian yang lebih luas, di mana tes memberikan penilaian pada skala tertentu. Contohnya, dalam tes gradual, individu memberikan penilaian pada skala tertentu, seperti memberikan penilaian dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju terhadap pernyataan yang diberikan. Yang ketujuh, speed test. Tes ini menekankan kecepatan dan ketepatan kerja dalam menyelesaikan tugas. Waktu untuk menyelesaikan tes dibatasi. Contohnya, dalam tes speed test seperti tes Compelling, individu diberikan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan serangkaian tugas yang membutuhkan kecepatan atau ketepatan, seperti menyelesaikan soal matematika dalam waktu yang ditentukan. Yang kedelapan, power test. Ini mengukur kemampuan individu, bukan kecepatan atau ketepatan. Waktu mengerjakan tes pada dasarnya tidak dibatasi. Contohnya tes power test seperti tes kepribadian atau grafis, Wartek atau EPPS yang mengukur aspek-aspek kepribadian dan preferensi individu tanpa membatasi waktu pengerjaan. Yang kesembilan, tes proyektif. Tes ini menggunakan stimulus atau tugas yang ambigu untuk mengungkapkan respons individu. Tes ini didasarkan pada mekanisme proyeksi. Contohnya seperti tes Rorschach menggunakan gambar-gambar bercak tinta yang ambigu untuk mengungkapkan pemahaman dan respon individu terhadap stimulus. Yang ke-10, tes non-proyektif. Tes ini tidak mempertimbangkan mekanisme proyeksi dalam penilaiannya. Contohnya adalah tes non-proyektif, seperti tes kemampuan matematika atau tes kepribadian dengan pertanyaan langsung yang tidak menggunakan stimulus ambigu. Dengan menggunakan berbagai jenis tes ini, psikologi dapat mengumpulkan data yang relevan dan bermanfaat dalam bidang psikologi dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang individu yang diuji. Yang kemudian berdasarkan rujukan HIMSI 2002, klarifikasi tes psikologi terdiri dari tes inteligensi, tes bakat, tes kepribadian, dan tes minat. Yang pertama, tes inteligensi. Tes ini digunakan untuk mengukur tingkat inteligensi atau kecerdasan seseorang. Contohnya adalah seorang psikolog menggunakan tes Stanford-Binet Intelligence Scale untuk mengukur tingkat inteligensi seorang anak. Tes ini melibatkan serangkaian tugas seperti memecahkan masalah, mengidentifikasi pola, dan memahami hubungan antara objek atau konsep. Yang kedua, tes bakat. Tes ini digunakan untuk mengukur bakat atau kemampuan khusus seseorang dalam bidang tertentu. Contohnya adalah seorang psikolog menggunakan tes musik untuk mengukur bakat musik seseorang. Tes ini melibatkan tugas seperti memainkan alat musik, membaca not balok, dan mengidentifikasi nada. Yang ketiga, tes kepribadian. Tes ini digunakan untuk mengukur karakteristik kepribadian seseorang. Contohnya adalah seorang psikolog menggunakan tes Big Five Personality untuk mengukur dimensi kepribadian seorang individu. Tes ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku, preferensi, dan sikap individu yang digunakan untuk menentukan tingkat karakteristik kepribadian mereka dalam 5 dimensi tersebut. Yang keempat, tes minat. Tes ini digunakan untuk mengukur minat individu terhadap bidang pekerjaan atau aktivitas tertentu. Contohnya adalah seorang psikolog menggunakan tes minat karir untuk menentukan minat karir seorang individu. Tes ini melibatkan pertanyaan tentang preferensi, minat, dan kecenderungan individu terhadap berbagai bidang pekerjaan seperti bidang kreatif, bidang sains, atau bidang sosial. 3. Sarana dan prasarana psikodiagnostik. Sarana dan prasarana psikodiagnostik. Dalam melaksanakan pemeriksaan psikologis, misalnya melakukan pengetesan klien, maka diperlukan sarana, alat-alat, ataupun prasarana untuk klien dan psikolog. A. Sarana psikodiagnostik. Secara umum, sebagai sarana atau alat, psikodiagnostik adalah tes psikologi. Tes psikologi adalah tugas atau pertanyaan-pertanyaan yang telah dibakukan atau distandar dan harus dikerjakan atau dijawab oleh individu yang dites dengan cara-cara tertentu yang sedikit banyak telah dibakukan juga. Begitu juga dengan cara pemberian tes atau administrasi tes, memakai pedoman yang telah pasti atau telah dibakukan yang disebut dengan pedoman pengetesan atau disebut buku manual tes, misalnya WISC, WAIS, dan lain-lain, mempunyai pedoman sendiri-sendiri untuk melaksanakan pengetesannya pada individu yang bersangkutan. B. Prasarana pengetesan
Pada umumnya untuk melakukan pengetesan massal tertulis dibutuhkan yang pertama, ruangan yang cukup luas dengan meja kursi yang baik. Yang kedua, penerangan dan ventilasi harus baik. Yang ketiga, selain itu juga tempat ruangan pengetesan harus jauh dari keramaian dan kesibukan yang dapat mengganggu subjek yang sedang mengerjakan tes. Ruangan juga harus dalam keadaan bersih dan sehat. Terima kasih.